dibiarkan menjadi meleleh? Lalu, apa yang terjadi dengan baju yang basah ketika dijemur? Yuk, cari tahu bersama Bu Dewi. Halo anak-anak, bersama Bu Dewi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Tahukah kalian apa saja wujud zat itu? Wujud zat terdiri dari 3, yaitu wujud zat padat, wujud zat gas, dan wujud zat cair. Contoh benda padat seperti buku, pensil, tas, bola, dan meja. Contoh benda cair seperti oli, air, minyak, sirup, dan masih banyak lagi. Contoh benda cair seperti angin, asap kendaraan, oksigen yang kita hirup ketika bernafas, dan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan ketika melakukan fotosintesis. Benda padat memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, benda padat bentuknya tetap. Benda padat jika dipindahkan maka bentuknya akan selalu tetap. Ciri yang kedua yaitu benda padat, volume dan ukurannya akan selalu tetap. Benda padat yang dipindahkan jika diukur kembali maka ukurannya akan tetap sama. Ciri yang ketiga yaitu benda padat memiliki partikel yang saling berdekatan atau rapat, sehingga benda padat tidak dapat dirubah bentuknya meskipun ditekan. Benda cair memiliki ciri-ciri yang berbeda dari benda padat. Ciri yang pertama, benda cair bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Misalkan ketika kita menuangkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Ciri yang kedua, volume atau ukurannya selalu tetap. Misalkan benda cair dipindahkan dari wadah yang satu ke wadah yang lainnya, maka volume dan ukurannya selalu tetap. Ciri yang ketiga, partikelnya agak renggang sehingga dia memiliki sifat dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan juga dia dapat melakukan daya kapilaritas, yaitu mampu melewati celah-celah kecil. Seperti benda cair dapat melewati celah-celah kecil baju kita sehingga baju kita menjadi basah. Selanjutnya, untuk benda gas memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda padat maupun benda cair. Ciri yang pertama yaitu bentuknya yang tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Misalkan ketika kita sedang meniup balon atau sedang memompa ban sepeda, itu sama saja dengan kita memasukkan udara ke dalam benda tersebut. Semakin kuat kita memompa atau meniup, maka udara yang masuk ke dalam benda tersebut akan semakin banyak, sehingga balon dan ban sepeda akan semakin mengembang. Ciri yang kedua yaitu volumenya selalu berubah-ubah. Dan ciri yang ketiga yaitu dapat menekan ke segala arah. Misalkan ketika kita menusukkan jarum ke dalam balon, maka udara yang ada di dalam balon akan keluar memenuhi ruangan di sekitarnya. Itu dikarenakan partikel penyusun dari benda gas adalah sangat berjauhan, sehingga dia bisa memenuhi ruangan yang ada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat perubahan wujud zat. Ada 6 perubahan wujud zat tersebut. Yang pertama, mencair. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari benda padat menjadi cair. Contohnya, es krim yang tidak segera kita makan, maka akan menjadi cair. Lalu, margarin yang kita panaskan akan berubah menjadi cair. Selanjutnya adalah menguap.
Menguap merupakan perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya saat kita sedang menjemur pakaian. Pakaian yang basah harus dijemur di bawah sinar matahari agar kering. Air dalam pakaian akan menguap menjadi uap air karena sinar matahari yang panas. Contoh selanjutnya adalah dalam pembuatan garam. Garam berasal dari air laut yang kemudian mengalami penguapan. Selanjutnya menyisakan endapan berupa garam. Perubahan selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus yang dibiarkan lama-kelamaan akan mengecil. Lalu ada kembang api yang kita nyalakan, maka dia juga akan berubah menjadi gas. Kemudian ada membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya dalam pembuatan es batu, agar-agar, dan pembuatan lilin. Kemudian ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya tetesan air di daun pada pagi hari, terbentuknya awan dan terbentuknya kabut. Perubahan wujud zat yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat dari zat gas menjadi zat padat. Contohnya terjadinya hujan salju, bunga es yang terdapat dalam freezer kulkas. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu ya apa saja wujud zat itu dan bagaimana perubahannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih paham lagi materi yang sudah Bu Dewi sampaikan, silahkan kerjakan soal berikut ya. Sampai jumpa lagi di video ruang kelas Bu Dewi selanjutnya. Dadah!